Selanjutnya al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat. Wadzalika itu seperti kama hakallahu ta'ala, seperti Allah menceritakan an Zakaria tentang Nabi Zakaria alaihissalam fi mukhatabatihi terhadap percakapan Nabi Zakaria liqaumihi kepada kaumnya. Qala Allah Ta'ala fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Surah Ar-Maryam ayat 11. Jadi fa kharaja, Nabi Zakaria keluar ala qaumihi, menemui kaumnya, minal mihrabi, dari kamar mihrabnya. Fa'auha, lalu ia memberikan isyarat kepada mereka, ang sabbihu bukratan wa asya, untuk selalu bertasbih di waktu pagi bukroh, wa asyah, dan di waktu petang. Waswatus syaitan, bisikan syaitan, wa tazyinuhu, dan menghiasinya syaitan, asyarra, kejahatan, fi nafsil insani, pada diri manusia. Qala Allah Ta'ala, seperti halnya firman Allah, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Liyujadilukum ini janya panjang, harusnya janya panjang, ada alifnya. Liyujadilukum, sungguh syaitan akan membisikkan ila auliyaihi, kepada kawan-kawannya, liyujadilukum, agar mereka membantah kamu, liyujadilukum, untuk membantah kita. Jadi memang syaitan itu biasanya membisik-bisik. Kemudian wahyullahi ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu, wahyu Allah untuk malaikat Allah berupa amrin, perintah, liyaf'aluhu, supaya dilaksanakan. Qala Allah Ta'ala id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Id yuhi, id, ingatlah, yuhi rabbuka, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku Allah ma'akum, bersama kalian para malaikat, fasabbitul ladina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kemudian ada wahyu Allah ila anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar. Jadi wahyu Allah kepada para nabinya, para rasulnya, berupa bashar, berupa wahyu itu berupa orang. Jadi wahyu Allah kepada nabinya, nabi dan rasulnya. Ya, ini nabi dan rasul itu merupakan manusia, al-bashar. Qala Allah Ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, qul, wahai Muhammad, innama ana, bahwa sesungguhnya aku Muhammad, basyarun, seorang manusia, mislukum, seperti halnya kalian, yuha, diwahyukan kepadaku, ilayya, annama ilahukum, bahwasanya Tuhan kamu adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Kemudian ta'riful wahyi istilahan, definisi wahyu secara istilah. Ini makna-makna wahyu berapa? Kalau di sini dalam yang Indonesia, wahyu berasal dari kata wahayahi. Ini ganti ya, bukan yuhi tapi
Wahayahi, coba dicari di kamus. Wahayahi wahyun, yaitu arti secara bahasa memberitahukan secara samar, tulisan, tertulis, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Nah, itu wahyu secara bahasa. Kemudian secara istilah, al-wahyu istilahan kama arrofahu Asy-Syaikh Nuruddin Muhammad Itr fi kitabih Ulumul Quran Al-Karim. Wahyu secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Nuruddin Muhammad Itr dalam kitabnya Ilmu Al-Quran Al-Karim, kitabnya Ulumul Quran Al-Karim, bi annahu i'lamullahi ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyatin syari'atin, yaitu bi annahu wahyu, yaitu i'lamullah, informasi, penyampaian dari Allah Ta'ala, liman istofa, kepada orang, istofa yang dipilih, istofahu yang dipilih, min ibad yang terpilih, min ibadihi dari hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang diberikan informasi, yang diberikan pemberitahuan, peringatan, ilam, ini orang-orang terpilih yang dipilih Allah. Jadi dari hamba-hamba Allah seperti Nabi itu kan orang pilihan, Mustafa. Bitorikin khofiyatin, bitorikin dengan cara khofiyatin yang secara khofiyah, rahasia, syariatin dan cepat, rahasia dan cepat, tidak ada yang tahu kecuali yang diberi hamba-hamba selain Nabi, para Nabi tidak ada yang tahu. Wa arrafahul Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Abduh, dan didefinisikan oleh Ustadz Muhammad Abduh fi risalati tauhid, dalam kitab Rasid Tauhid, al-wahyu bi annahu sesungguhnya wahyu irfanun, informan itu pengetahuan atau informasi, yajiduhu syakhsu yang didapati oleh seseorang, min nafsihi dari sendirinya, ma'al yaqini dengan penuh keyakinan, bi annahu bahwasanya irfan itu, informasi pengetahuan itu, min kibalillah dari sisi Allah. Jadi informasi yang didapati seseorang diri dengan keyakinan bahwa itu dari Allah, biwasitatin baik dengan perantara, melalui perantara malaikat Jibril dan sebagainya, au bi ghairi wasitatin atau tanpa perantara, jadi dari Allah langsung. Itu definisi wahyu secara istilah. Kalau di sini terminologi adalah memberitahukan hukum-hukum syariat atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat penggunaannya, kata wahyu memiliki beberapa pengertian, yaitu ilham, intuisi, kemudian wahyu dengan arti perintah, wahyu dengan arti isyarat, wahyu arti bisikan, wahyu yang artinya ilham, perintah kepada malaikat, itu tadi sudah. Ini definisi yang kedua, wahyu pengetahuan yang didapat oleh seorang diri dengan keyakinan penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara atau tidak. Yang pertama berupa suara yang didengar atau tanpa suara. Al-wahyu kalamullah al-munazz ala nabiyyin min anbiya'i. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada salah seorang dari nabi-nabinya. Jadi wahyu itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad, ya, ini mungkin definisinya keliru. Jadi namanya wahyu itu kepada Nabi Musa juga wahyu, kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul lain juga dinamakan wahyu. Kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu Al-Qur'anul Karim. Kaifiyatu wahyillahi ila rusulihi. Proses turunnya wahyu Allah kepada rasul-rasulnya.
Dzakara Syekh Nuruddin Muhammad Inter, Syekh Muhammad menyebutkan kaifiyatul wahyi, proses turunnya wahyu, annaha salasun la rabi'alaha, yaitu ada tiga saja, tidak ada empat. Istimbatan, berdasarkan min qaulihi ta'ala, firman Allah, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi'idnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu, atau dari belakang takbir, atau dengan mengutus utusan, yaitu berupa malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa dia yang Allah kehendaki. Sungguh dia maha tinggi. Jadi ini berdasarkan ini. Waqad dallat hadhil ayah al-jami'ah ala kaifiyatil wahyi annaha salasun. Ayat ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa proses turunnya Quran yaitu ada tiga. Awalan, yang pertama, ayyulqiyallahu ma yuridu ilqa'ahu ilan nabiy mubasyaratan bi tariqin khafiyyin sari'in duna wasitatin, yaitu Allah menyampaikan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Jadi Allah menyampaikan apa yang dikehendaki kepada Nabi mubasyarah, secara langsung, bitariqin khafiyyin, dengan cara yang rahasia, tidak ada yang tahu, sari'in, secara cepat, duna wasitatin, tanpa perantara. Sanian ayyukallimallahu nabiyya min wara'i hijabin taklima, min wara'i hijabin taklima, yaitu Allah berbicara langsung kepada Nabi min wara'i hijab, di belakang, sebentar, min wara'i hijab, dari belakang tabir. Jadi tidak secara langsung. Allah berbicara tapi tidak secara langsung bertemu. Bi ayyak syifa, dengan cara membuka, atau yakshif, membuka dari Nabi al-hijab al-maknawi, tabir maknawi. Jadi Nabi mukasyafah, fasami'an Nabi, kemudian Nabi mendengarkan kalam Allah al-azali, mendengarkan firman Allah al-azali, alladzi laisa bisautin wala harfin wala lughatin wala yushbihu kalamul makhluk, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, la yushbihu kalam, tidak menyerupai perkataan pembicaraan makhluknya. Jadi wallahu a'lam, ini Allah. Jadi Nabi tidak secara langsung bertemu dengan Allah, tetapi dengan di belakang tabir. Tabir wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah dan Nabi. Bi ayyak syifani Nabi al-hijab al-ma'nawi, fasami'a, Nabi mendengar kalam Allah al-azali, firman Allah yang azali. Itu maksudnya azali itu sebelumnya belum ada sama sekali, dan bahkan ini keterangannya laisa bisautin, tanpa suara, wala harfin, tanpa huruf, tanpa bahasa, la yushbihu kalamul makhluk, dan tidak menyerupai pembicaraan makhluknya. Wallahu a'lam, jadi Allah yang tahu dengan nabinya. Yang ketiga, ayyur silallahul al-malaka ilan nabi fayulqi ilahi ma amarallahu ta'ala bi, yaitu Allah mengutus malaikat ilan nabi, kepada nabi, fayulqi, lalu malaikat itu menyampaikan kepada nabi ma amarallahu ta'ala, apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi ini melalui perantara malaikat. Wa inda Mana' bin Khalil al-Qattan, dan menurut Mana' bin Khalil al-Qattan al-mutawaffi, wafat
tahun 1420 fi kitabihi, dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, dzakara kaifiyata wahyillahi ila rasulihi, ia menuturkan bahwa tata cara turunnya wahyu Allah kepada Rasulnya ala qismaini, dibagi dua, biwasitotin dengan perantara, wa bighairi wasitotin dan tanpa perantara. Yang pertama biwasitoti Jibrila malakil wahyi, itu melalui perantara malaikat Jibril, malaikat wahyu, malakil wahyi. Wadzalika an-naw, kategori ini adalah asyharul, kategori yang paling masyhur, wa aksaruha, dan yang paling banyak digunakan. Jadi macam ini dengan perantara malaikat Jibril ini hal yang paling masyhur dan paling banyak dilakukan. Wa wahyul Qur'ani kulluhu, wahyu Al-Qur'an semuanya min hadzal qabil. Dari wahyu Al-Qur'an ini semuanya diterima semua dari qabil, min hadzal qabil, dari sisi ini. Jadi melalui malaikat Jibril. Wa inna malakal wahyi, wa inna malaikat wahyu yahbitu turun ala rasuli, kepada rasul, ala asaliba, dengan cara syata yang berbeda-beda. Syata itu mana itu? Tarotan bisa jadi tarotan yadharu lirrasul fi suratihi al-haqiqiyah al-malakiyah. Kadang-kadang malaikat menampakkan kepada rasul dengan bentuk asli malaikatnya, jadi menunjukkan bentuk asli malaikat sebagai malaikat, itu ditunjukkan kepada rasul. Kemudian watarotan, kadangkala yadharu fi surati insan, kadang malaikat itu mendo menyerupai bentuk manusia, yarahu al-hadirun wa yastami'una ilaih. Jadi ia bisa dilihat orang-orang yang berada di sekitarnya dan bisa didengar. Tapi orang tidak tahu kalau itu malaikat. Yang tahu hanya Nabi. Wa taratan yahbitu 'ala rasuli khifyatan fala yara walakin yadharu asaru taghayyur wal infial 'ala sahibi risalah. Wa taratan yahbitu, kadang malaikat turun 'ala rasul, kepada rasul, khifyah, samar-samar, sembunyi-sembunyi. Fala yara, Nabi tidak tahu, walakin yadharu, tetapi malaikat itu tampak, asarut taghayyur, ada perubahan yang tampak, bekas-bekas labet-labet, perubahan, wal infial, perasaan, ala sahibi risalah, kepada pemilik pesan. Jadi Nabi itu tidak melihat malaikat itu, akan tetapi hanya bisa merasakan saja, bisa tahu adanya perubahan itu. Nah, itu waqad yakunu waqul wahyi al rasul ka waqil jaros idza solsola fi uduni samihi. Kadang-kadang juga wahyu itu berbentuk waqulyan, wahyu itu datangnya wahyu itu kepada Rasul seperti adanya lonceng. Idza solsola fi udin, ketika gemerincing berbunyi di telinga pendengarnya. Wadzalika asyaddu anwa'il wahyi, itu seperti lonceng ini adalah apanya, yang kategori wahyu yang paling sering ini dengan seperti gemerincingnya lonceng.
Warubama sami al-hadirun, barangkali para orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu mendengar sautan, suara, lakinnahum la yafqahun, tapi mereka tidak paham. Kalaman itu pembicaraan. Walam yafqahuna hadisan, apakah itu pembicaraan atau bukan itu mereka tidak tahu. Yang tahu hanya Nabi. Itu. Jadi ada 4. Kemudian yang kedua, huwallazi la wasitata fihi. Wahyu yang tanpa perantara di sana. Misalkan ar-ru'ya as-shalihah fil manam, mimpi yang baik ketika tidur. Seperti fa'an Aisyah radhiyallahu an qala awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah fin naumi. Fakana la yara ru'yan ila ja'at misla falaqis subhi. Seperti dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwaluma budi'a bihi Rasulullah, wahyu yang turun kepada Rasulullah, yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-shalihah fin naumi, yaitu secara mimpi yang benar, cara mimpi yang baik ketika Nabi tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau. Terlihat jelas oleh beliau seperti halnya jelasnya cuaca pagi. Jadi kadang Nabi itu mimpi wahyu, mimpi benar, berupa wahyu, dan itu gamblang sekali, jelas. Ini falakis subuh ini hanya pagi itu cerah, berarti ya jelas seperti itu. Kemudian sima'u kalamillahi dzati, mendengarkan kalam Allah dengan sendirinya. Min wara'i hijab biduni wasitatin yaqidatin. Jadi Nabi mendengarkan kalam Allah dengan sendirinya tanpa perantara, dan beliau sadar, tidak tidur, bukan mimpi ya, langsung, secara langsung, tapi di belakang tabir, tidak langsung bertemu dengan Allah. Bi ayyak syifallahu anin nabi, dengan cara Allah membuka syafah kepada Nabi al-hijaba al-maknawi. Jadi tabir yang maknawi. Allahu alam, tabir maknawi itu seperti apa ya kita nggak tahu, yang tahu hanya Nabi dan Allah. Fasami'an nabiyyu kalamullah al-azali, kemudian Nabi mendengar kalam Allah al-azali alladzi laisa biharfin wala sautin wala lughatin wala yushbihu kalam al-makhluk. Hal ini sabitun, menjadi penguat li Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dengan berbicara, tapi bicaranya tidak seperti bicaranya kita para makhluknya. Ya Allah alam, yang tahu hanya Allah dan Nabi Musa. Wa kama sabata anna Rasulullah Muhammad SAW sami'a kalam Allah al-dzati alladzi laisa biharfin wala sautin wala lughatin lailatal mi'raj. Jadi seperti halnya juga Nabi Rasul Muhammad SAW menguatkan, menegaskan, yaitu bahwa beliau mendengar kalam Allah dengan sendirinya, alladzi laisa biharfin, tanpa dengan huruf, tanpa dengan suara, wala lughatin, dan juga tanpa bahasa, lailatul mi'raj, pada hari
Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian naik lagi ketemu dengan Allah. Nah, itu beliau langsung mendengar kalamullah. Tapi ya itu laisa biharfin wala sautin wala luwatin. Kemudian di sini ada cara turunnya wahyu firman Allah ini, yaitu dari ayat di atas dengan cara pemberitahuan secara langsung, secara wahyu dalam hati Nabi atau jiwanya mengenai suatu pengetahuan yang ia tidak mampu menolaknya dan tidak sedikit pun meragukan kebenarannya. Kemudian cara ini sering disebut dengan ru'yatun solehah, atau yang diperoleh dalam keadaan tidur tapi menjadi kenyataan. Jadi tadi mimpi tadi. Contoh mimpi Nabi SAW ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, perintah korban itu. Ini aro fil manami ani adbahuka. Aku ini bermimpi bahwa aku menyembelihmu wahai Ismail. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ya, itu. Kemudian dengan cara penyampaian dari balik takbir. Wa kalamullahu mustaqlima. Jadi Allah berbicara kepada Nabi secara langsung. Cara penyampaian ini seperti juga pernah dialami Rasulullah, yaitu ketika Mi'raj tadi. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril. Itu ada kalanya Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, bentuk malaikat, atau menyerupai salah seorang sahabat, yaitu Dihya bin Khalifah, atau seorang laki-laki berbahasa Arab. Jadi kadang mendo-mendo jadi orang. Kemudian Nabi tidak melihat malaikat Jibril, tapi beliau mendengar suara seperti gemerincing lonceng. Penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad, yaitu mimpi yang benar, ar-ru'ya as-solehah tadi. Kemudian Jibril menghujamkan wahyu ke jiwa Nabi, tapi Nabi tidak melihatnya. Nah, itu. Tapi Nabi hanya perasaannya saja, ada perubahan. Itu tadi. Kemudian wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya suara lonceng atau suara lebah yang sangat keras. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi dengan menyerupai manusia. Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dengan dalam bentuk aslinya. Ini tadi sudah ya. Di atas tadi sudah ada. Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ketika beliau melaksanakan Mi'raj, Allah menghujamkan wahyu dalam jiwa Nabi secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian al-wahyu al-Qur'ani, ini wahyu Al-Qur'an. Nazala Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril alaihi salam. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, munajjaman mufarraqan fi salasi wa isyrina sanatan. Munajjaman ay mufarraqan, secara berangsur-angsur, fi salasin wa isyrina sanatan, dalam 23 tahun. Mungdubat il wahyi ila Nabi, semenjak turunnya permulaan wahyu kepada Nabi, bahwa fisinil arba'in, yaitu pada tahun 40 Nabi umur 40, ila wafatihi, sampai dengan wafatnya Nabi fisalisah wasitin menurut, pada umurnya Nabi yang ke-63. Walam yungzil Al-Qur'an ala Nabi, dan Al-Qur'an belum tidak diturunkan kepada, dan Allah tidak menurunkan, dan Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi satu gelondong sekaligus. Jadi satu Al-Qur'an dikasihkan ke Nabi tidak, tetapi tadi berangsur-angsur. Kama nazalat al-kutub as-sabiqah, seperti halnya kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada nabi-nabi satu sekaligus. Bal nazalat ala dafa'at khamsi ayatin aw asyri ayatin aw suratun wahidin aw aqal aw aksar bihasabil munasiyat waqti do'il hal. Jadi turunnya itu ya satu gelondong, tapi jadi beberapa gelondong. Kadang ada 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang 1 surat, kadang
lebih sedikit dari itu, kadang lebih banyak dari itu, sesuai dengan munasibah kesempatan, menyesuaikan, dan iktidhal sesuai dengan kondisi. Jadi ketika sesuai dengan kondisi Nabi saat itu. Jadi tidak satu gelondong sekaligus satu Al-Quran, tapi gelondongannya itu ya kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang satu surat penuh, kadang lebih kurang dari 5 ayat, kadang lebih dari satu surat, sesuai dengan kondisi Nabi. Wa dalilu ala hada, dalilnya ini adalah waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa ratluhu tartila. Wa qauluhu ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil qur'an jumlatan wahidah, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus satu penuh, kadzalika hal yang demikian itu linusabbita bihi, agar kami Allah bisa memperteguh fi fu'adaka, hatimu Muhammad, wa tartallahu tartila, dan membacakannya secara tartil. Jadi berlahan-lahan, berangsur-angsur, supaya Nabi menerimanya itu dengan benar, menerimanya dengan betul-betul. Jadi kalau langsung satu gelondong itu banyak orang tidak percaya, maka sedikit demi sedikit itu, dan betul-betul disampaikan kepada Nabi. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an kami Allah turunkan berangsur-angsur, litaqra'ahu, agar engkau Nabi Muhammad membacakannya ala nas, kepada manusia, ala muksin, perlahan-lahan. Jadi manusia itu diberikan perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya juga secara bertahap. Jadi supaya manusia mau mempelajari perlahan-lahan dan bertahap. Wa min hikmati nuzul Quran, di antara hikmah nuzul Quran kalim, munajjaman secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW, yaitu tasbitu fu'adin Nabi, yaitu menguatkan atau mengokohkan hati Nabi fi dakwatihi, dalam dakwahnya Nabi linnasi, kepada manusia, wa taisiri fahmihi, dan memudahkan pemahamannya, memahami Al-Quran itu, wa hifdhihi, menghafalkannya, li sahabati, bagi sahabat. Jadi supaya para sahabat itu mudah dalam memahami dan menghafalkan. Wa dzalika li muyasaratil hawadis wa tadarruj fit tasyri'. Wa kadzalika, demikian juga li musayaratil hawadis, untuk musayarah al hawadis, menyesuaikan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi saat itu oleh Nabi. Wa tadarruj fit tasyri', dan juga penyampaian syariat Islam itu, syariat Al-Quran itu juga perlahan-lahan, tidak langsung Al-Quran itu begini-begini semuanya, tidak, tapi perlahan-lahan, hatta la yaskula 'alan nas, sehingga manusia saat itu ketika diajak Nabi itu tidak merasa berat. Jadi perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, itu kan belajar itu sedikit demi sedikit, itu kan mudah. Tapi kalau langsung banyak itu kan sulit. Baik, itu kiranya untuk penyampaian terkait dengan definisi Al-Qur'anul Karim dan definisi wahyu. Pak Sakib minta untuk membuat rangkuman, ya, untuk membuat rangkuman tentang definisi Al-Qur'anul Karim, dicatat ya, tentang definisi Al-Qur'anul Karim, baik secara etimologi maupun terminologi, begitu juga definisi wahyu Al-Qur'an, kemudian rangkuman nama-nama Al-Qur'anul Karim, rangkuman nama-nama Al-Qur'anul Karim. Tuh, kemudian dirangkum juga
tahap-tahap turunnya Al-Quran. Terus ini Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, hikmahnya apa? Ini ditulis. Kemudian wahyu, pengertian wahyu ya. Macam ini. Pengertian wahyu ada 5 ini dirangkum. Ayatnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Untuk ayat yang ditulis adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis adalah cukup dengan ayat-ayat yang nama-nama Al-Quran ini. Cukup ini aja ayatnya. Kemudian definisi ditulis yang Al-Quran saja. Yang Al-Quran ditulis Arab dan Indonesianya. Arab dan Indonesianya. Kemudian kalau yang wahyu cukup kalau yang wahyu ini juga ditulis definisinya yang menurut yang ini saja, pendapat lain saja, yang mudah, yang sedikit. Kemudian cara turunnya wahyu juga diringkas. Kemudian penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad juga diringkas. Tayyib, kemudian ringkasannya seperti biasa difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Tayyib, syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.